Mohon izin Pak Gunawan dan mohon maaf sekali kami tidak menyiapkan paparan Pak Gunawan. Jadi kami izin menyampaikan keynote speech-nya Pak Menteri Pak terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Pak Gunawan. Iya. Ya. Terima kasih. Ya, baik Pak Gunawan dan yang saya hormatin para peserta seminar virtual pada siang ini yang sudah hadir pada virtual atau webinar pada siang ini. Dan yang saya hormatin semua para pimpinan atau undangan pada seminar virtual ini. Mohon izin saya akan membacakan atau menyampaikan keynote speech daripada Bapak Menteri Perindustrian pada seminar virtual pembiayaan dan investasi pada revolusi industri 4.0 dan Internet of Things dengan judul Tantangan dan Peluang Pasca Pandemi dalam Implementasi Making Indonesia 4.0 atau terkait dengan kebijakan dan insentif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormatin, pandemi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seluruh negara di dunia saat ini sedang mereset ekonomi mereka, sedang menata ulang perekonomian dan membuat analisa lebih lanjut mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi di masa yang akan datang. Transformasi digital menjadi isu utama dalam penataan ulang ekonomi tersebut. Akselerasi ekonomi digital akan menjadi kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Bapak Ibu sekalian, dapat disampaikan juga pada triwulan kedua ini tahun 2020, industri pengolahan non-migas mengalami kontraksi sebagai dampak COVID-19, yaitu tumbuh negatif sekitar minus 5,74%. Nilai ekspor sektor industri pada Januari sampai dengan September 2020. Nilai ekspor sektor industri pada Januari sampai dengan September 2020 tersebut adalah sebesar 94,36 miliar US dollar dan menghasilkan neraca surplus sebesar 8,8 miliar US dollar. Tiga industri yang memberikan nilai terbesar yaitu industri makanan, industri logam dasar, dan industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia. Investasi di sektor industri pada periode Januari sampai September 2020 yaitu sebesar 201,9 triliun atau naik sebesar 37% dibandingkan periode sebelumnya yaitu Januari sampai September 2019 sebesar 147,3 triliun. Industri pengolahan non-migas masih menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 17,83%, merupakan yang terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Kemudian pada bulan April tahun 2020, Purchasing Manager Index Indonesia turun paling tajam hingga sebesar 27,5%. Ini merupakan terendah di ASEAN. Kemudian pada Agustus 2020, PMI-nya kita, Indonesia mengalami kenaikan paling besar hingga mencapai 50,8, tertinggi di ASEAN. Namun, pada September kemarin sedikit menurun menjadi 47,2. Dan pada bulan Oktober, angka tersebut bergerak naik menjadi 47,8. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi dan sektor industri masih terus berjalan, yang tentunya membutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua pemangku kepentingan yang terlibat. Bapak Ibu sekalian, pemerintah melakukan upaya-upaya untuk menjaga pertumbuhan industri di masa pandemi COVID-19. Di antaranya yaitu terkait insentif pajak untuk dunia usaha, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang memuat mengenai fasilitas kepabeanan, penurunan tarif PPh, badan secara bertahap, penyesuaian tarif badan go public, relaksasi administrasi perpajakan, dan pengenaan pajak pada kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Adapun terkait dengan insentif fiskal,
Untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif dan fasilitas, antara lain melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020, kemudian PMK Nomor 28 Tahun 2020, PMK Nomor 31 Tahun 2020, kemudian ada PMK Nomor 34 Tahun 2020, dan kemudian PMK Nomor 110 Tahun 2020. Kemudian untuk menjaga produktivitas sektor industri selama pandemi COVID-19 ini, Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan beberapa regulasi, antara lain yaitu Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 terkait tentang pelaksanaan operasional pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019. Kemudian kedua adalah Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020 tentang pedoman pengajuan permohonan perizinan pelaksanaan kegiatan industri dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019. Ketiga adalah Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2020 tentang kewajiban pelaporan bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri atau IOP. Adanya regulasi-regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menjaga agar produktivitas kegiatan industri sebagai salah satu upaya ujung tombak perekonomian nasional agar tetap berjalan, namun dengan protokol dan pengawasan yang ketat sehingga aspek keselamatan dan kesehatan tidak dikorbankan. Saudara-saudara sekalian, sejalan dengan kebijakan pemerintah, Kementerian Perindustrian juga berupaya memulihkan perekonomian dan meningkatkan daya saing industri nasional, antara lain melalui pertama adalah pembangunan kawasan industri, di mana hingga saat ini telah terdapat 121 kawasan industri yang memiliki izin usaha kawasan industri dan telah operasional. Kedua adalah pengembangan kawasan industri prioritas dalam RPJMN 2020 sampai 2024 sebanyak 27 kawasan industri yang sebagian besar di luar Pulau Jawa, yaitu 14 kawasan industri di Sumatera, 16 kawasan industri di Kalimantan, 1 kawasan industri di Madura, 1 kawasan industri di Jawa, 3 di Sulawesi dan Maluku, 1 di Papua, dan 1 di Nusa Tenggara. Ketiga adalah pengembangan kawasan industri halal dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh surat keterangan dalam rangka pembentukan kawasan industri halal. Keempat, terkait implementasi Making Indonesia 4.0 dengan 7 sektor prioritas, yaitu industri makanan dan minuman, kimia, tekstil dan busana, otomotif, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan, melalui 10 strategi prioritas. Apabila dijalankan dengan baik, Indonesia diharapkan akan menjadi negara 10 besar ekonomi terkuat di dunia tahun 2030. Kelima, terkait pembangunan pusat inovasi digital dan pengembangan sumber daya manusia industri 4.0 atau kita sebut PD 4.0 yang diharapkan akan menjadi solusi satu atap penerapan industri 4.0 di Indonesia dan jendela Indonesia 4.0 untuk dunia. PD 4.0 memiliki dan menjalankan 5 fungsi utama, yaitu sebagai showcase center, yaitu sebagai tempat untuk melihat dan merasakan secara langsung bagaimana penerapan dan transformasi industri 4.0. Kedua adalah sebagai capability center, yaitu tempat untuk membangun keahlian industri 4.0 dari level top eksekutif sampai dengan operator di lapangan. Ketiga adalah sebagai ekosistem, membangun jejaring stakeholder industri 4.0 yang saling mendukung. Keempat, sebagai delivery center, yaitu membantu dan mendampingi perusahaan dalam mengadopsi, mentransformasi industri 4.0 dari asesmen hingga implementasi dan pengembangannya. Kelima adalah sebagai innovation center, yaitu memfasilitasi jaringan riset terapan antara industri dan lembaga riset nasional dan global, sekaligus
sekaligus juga menyediakan testbed untuk pengujian penerapan teknologi baru. Berita yang keenam adalah terkait dengan program Smart IKM, yaitu sebagai upaya mitigasi dampak COVID-19. Pemerintah melaksanakan program Bangga Buatan Indonesia, merupakan gerakan nasional gotong royong, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk belanja produk UMKM. Dengan target sampai Desember 2020 adalah sebanyak 2 juta UMKM akan terlibat. Rencana Hannover Messe tahun 2021 di mana Indonesia menjadi partner country yang diharapkan turut berkontribusi pada percepatan digitalisasi lintas sektor. Di samping bersama komunitas manufaktur global mendorong upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini. Keikutsertaan Indonesia sebagai partner country merupakan salah satu progres dari implementasi Making Indonesia 4.0. Kedelapan adalah program substitusi impor 35% pada tahun 2022 melalui penurunan impor dengan nilai terbesar yang dilaksanakan secara simultan dengan peningkatan utilisasi produksi, mendorong pendalaman struktur industri dan peningkatan investasi. Beberapa instrumen pengendalian telah disiapkan dalam rangka mendorong program substitusi impor, antara lain adalah tarif measures, trade remedies, non-tarif measures, dan tata niaga impor. Yang keseluruhan ini dalam pengalamannya, dalam pelaksanaannya diperlukan dukungan dari stakeholder terkait, yaitu dari kementerian atau lembaga terkait. Saat ini pemerintah juga berupaya melakukan business matching untuk menarik investasi pada sektor-sektor industri yang potensial, termasuk 7 sektor industri prioritas pada Making Indonesia 4.0. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan seminar virtual pembiayaan dan investasi pada Revolusi Industri 4.0 dan Internet of Things pada hari ini. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan sektor perindustrian dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19, sekaligus peluang dan tantangannya dalam implementasi Making Indonesia 4.0. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.